Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel Cerita Misteri. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Kali ini, kami akan membawakan kisah mencekam tentang hantu penunggu pohon beringin yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Jangan lupa tonton sampai akhir, karena setiap detiknya penuh misteri yang menegangkan. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa dingin yang menusuk tulang. Desa kecil tempatku tinggal terkenal dengan keangkerannya, terutama pohon beringin tua yang berdiri kokoh di tengah hutan. Banyak cerita beredar tentang pohon itu, tempat di mana penunggu tak kasat mata tinggal. Tapi seperti kebanyakan orang, aku menganggap cerita-cerita itu hanya mitos yang ditakut-takuti oleh orang tua. Namun, semuanya berubah pada malam itu. Aku baru saja pulang dari rumah seorang teman. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu redup yang jaraknya berjauhan. Pohon beringin itu berdiri angkuh di sisi jalan kecil, ranting-rantingnya seperti tangan raksasa yang menjulur ke langit. Daunnya bergoyang, menimbulkan suara gemerisik yang aneh, bukan seperti suara dedaunan biasa. Jangan lewat situ malam-malam, kata temanku sebelumnya. Penunggunya tidak suka diganggu. Aku hanya tertawa saat itu. Tapi sekarang, berdiri di depan pohon itu, tawa itu seolah membeku di tenggorokanku. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Rasanya seperti ada yang mengawasiku dari balik kegelapan. Dengan perasaan yang tidak nyaman, aku mempercepat langkahku, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menjalar. Tiba-tiba, aku mendengar suara pelan, seperti anak kecil menangis. Suaranya datang dari arah pohon beringin itu. Langkahku terhenti. Kulitku meremang. Logikaku berkata untuk terus berjalan, tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku menoleh, menyorotkan lampu senter ke arah pohon. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, suara itu semakin jelas. Kini, bukan hanya suara tangis. Ada suara lain, seperti seseorang memanggil namaku dengan pelan hampir berbisik. Tolong! Aku merasa darahku membeku. Suara itu bukan berasal dari satu arah, tapi seolah-olah menyelimuti sekitarku. Aku menatap pohon itu lebih lama, mencoba mencari sumber suara. Dan disitulah aku melihatnya, sesosok bayangan putih duduk di atas pohon, tubuhnya kurus, wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi aku bisa merasakan tatapannya menusuk ke arahku. Aku mundur selangkah, senterku gemetar di tanganku. Bayangan itu tidak bergerak, tapi aku merasa dia semakin dekat. Siapa di sana? Tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara gemerisik daun yang semakin keras, seperti bisikan ribuan suara yang bergabung menjadi satu. Dengan panik, aku berlari menjauh, mencoba meninggalkan pohon itu di belakangku. Tapi entah bagaimana, suara tangis itu terus mengikuti, semakin keras, semakin menyayat. Aku tidak berani menoleh lagi. Ketika akhirnya aku sampai di rumah, pintu langsung aku kunci rapat-rapat. Dadaku naik turun, napasku terengah-engah. Namun, saat aku mencoba menenangkan diri, suara itu kembali terdengar pelan, tapi sangat jelas. Aku di sini. Aku membeku. Suara itu tidak berasal dari luar. Itu berasal dari dalam rumahku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan sosok putih di atas pohon beringin terus menghantui pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi, tetapi suara-suara yang terus terdengar di telingaku tidak bisa diabaikan. Tangis itu, bisikan itu, seolah terus mengelilingiku bahkan di dalam rumah. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Pelan, tapi jelas. Langkah itu tidak terburu-buru,
seolah sengaja ingin membuatku sadar bahwa aku tidak sendirian. Aku memberanikan diri keluar dari kamar, membawa senter kecil. Semua lampu rumah sudah aku matikan sebelumnya, tetapi saat aku keluar, ruang tamu terlihat terang, seperti ada seseorang yang menyalakan lampunya. Lampu itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan di dinding yang bergerak-gerak. Ketika aku melangkah lebih dekat, bau anyir seperti darah menyeruak ke hidungku, membuatku hampir muntah. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Tapi kemudian aku melihatnya, jejak kaki kecil yang basah, seolah baru saja berjalan melewati genangan air. Jejak itu memimpin ke pintu belakang rumahku, yang entah bagaimana sekarang terbuka lebar, membiarkan angin dingin masuk. Aku berjalan mendekat, mengikuti jejak kaki itu dengan hati-hati. Ketika aku sampai di pintu, aku melihat sosok kecil berdiri di luar, membelakangiku. Rambutnya panjang, tubuhnya kaku. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tetapi aku tahu itu bukan manusia. Naluriku mengatakan untuk lari, tetapi rasa penasaran aneh membuatku tetap berdiri di sana, memperhatikan. Siapa kamu?" tanyaku, suaraku hampir tidak terdengar. Sosok itu perlahan menoleh, dan saat itulah aku melihat wajahnya atau lebih tepatnya, ketidakhadirannya. Wajah itu kosong, hanya kulit pucat yang menutupi tengkorak, tanpa mata, hidung, atau mulut. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah terjebak di tenggorokan. Sosok itu kemudian menunjuk ke arah pohon beringin yang terlihat dari jauh, seolah-olah ingin aku kembali ke sana. "Kenapa?" aku berbisik, air mata mulai mengalir di pipiku. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, tubuhnya memudar, seperti asap yang ditiup angin. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, aku mendengar suaranya lagi, berbisik pelan, "Dia menunggumu." Aku segera menutup pintu dan menguncinya, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Namun, aku tahu, malam itu baru permulaan. Esok harinya, aku mencoba menceritakan kejadian itu kepada seorang tetua desa. Dia memandangku dengan raut wajah serius, kemudian berkata, "Kau telah mengusik penunggu pohon beringin itu. Jika dia terus memanggilmu, berarti dia ingin kau kembali." Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tetua itu menjelaskan bahwa pohon beringin di desa kami dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk halus. Tidak sembarang orang boleh mendekatinya, apalagi di malam hari. Ada yang terjebak di sana, katanya, dan mereka mencari teman untuk menemani. Aku merasa tubuhku lemas mendengar kata-kata itu. Apakah itu artinya aku telah terikat dengan makhluk di pohon itu? Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan ini? Tetua itu hanya memberiku satu nasihat, jangan pernah kembali ke pohon itu. Namun, larangan itu hanya memperparah rasa takutku. Semakin aku mencoba menghindari pikiran tentang pohon beringin itu, semakin sering aku merasakan kehadiran sosok penunggunya. Setiap malam, aku mendengar langkah kaki di luar rumah, suara tangis yang pelan namun memilukan, dan terkadang, bayangan putih yang berdiri diam di luar jendela kamarku. Suatu malam, aku tidak tahan lagi. Aku membuka jendela dan berteriak, "Apa yang kau inginkan dariku?" Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar jawaban. Suara itu, lembut namun penuh ancaman, berkata, "Kembalilah ke pohon itu." Langit malam itu gelap gulita, tanpa bulan dan bintang. Angin dingin menusuk tulang, membuat setiap langkahku terasa berat. Aku tidak tahu kenapa aku memutuskan untuk kembali ke pohon beringin itu, tapi suara yang terus-menerus bergema di kepalaku tidak memberiku pilihan lain. "Kembalilah, kembalilah." Suara itu menggema seperti mantra, memaksaku berjalan dengan langkah gemetar menuju pohon tua yang menjadi sumber mimpi burukku. Ketika aku tiba, pohon beringin itu terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya.
Ranting-rantingnya yang besar menjulur seperti cakar raksasa, bayangannya menutupi tanah di bawahnya. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, lebih berat, seolah-olah aku sedang berdiri di ambang dunia lain. Aku memegang senter dengan tangan gemetar, sinarnya yang lemah berusaha menembus kegelapan yang pekat. Aku di sini, suara itu berbisik, begitu dekat, seolah-olah hanya beberapa langkah dariku. Aku menoleh ke segala arah, tapi tidak ada apa-apa. Hanya pohon beringin besar itu yang berdiri diam di tengah kegelapan. Dengan berat hati, aku melangkah lebih dekat. Setiap langkah terasa seperti menambah beban di dadaku. Napasku menjadi pendek-pendek. Di bawah pohon itu, tanahnya basah seperti baru saja diguyur hujan, meskipun malam itu tidak ada setetes pun air turun dari langit. Dan di sanalah aku melihatnya, jejak kaki kecil yang basah, memutari pohon seperti lingkaran tak berujung. Jantungku berdegup kencang saat menyadari bahwa jejak kaki itu bukan jejak manusia biasa. Bentuknya aneh, jari-jari kakinya panjang dengan kuku yang tajam, menyerupai cakar. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari arah atas. Aku mendongak, dan saat itu aku melihatnya, sosok putih dengan rambut panjang yang kusut, menggantung di salah satu dahan, tubuhnya bergoyang seperti boneka usang yang tertiup angin. Wajahnya yang sebelumnya kosong kini terlihat jelas, tapi aku berharap tidak pernah melihatnya. Matanya hitam pekat, seperti lubang tak berdasar, dan mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak manusiawi. Aku terjatuh ke tanah, senterku terguling dan mati. Gelap total menyelimuti. Aku mencoba bangkit, tapi lututku terlalu lemas. Suara langkah kaki mendekat, gemerisik daun di tanah terdengar semakin jelas. "Kenapa kau datang lagi?" Suaranya berbisik, tapi kali ini penuh kemarahan. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Tubuhku gemetar hebat, sementara bayangan sosok itu semakin mendekat, meskipun aku tidak bisa melihatnya. Aku hanya bisa mendengar napasnya yang berat, terasa di belakang leherku. "Kau tidak seharusnya di sini." Suara itu kini berubah menjadi jeritan yang memekakan telinga. Seketika aku merasa tubuhku terpental ke belakang, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mendorongku dengan paksa. Aku terjatuh ke tanah dengan keras, dadaku sesak. Dalam kegelapan, mataku menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah tali besar tergantung dari salah satu dahan pohon, mengayun pelan-pelan. Dan di ujung tali itu, aku melihat bayangan samar seseorang tergantung. Tubuhnya melayang-layang seirama dengan angin. Aku ingin lari, tapi tubuhku terasa seperti tertanam di tanah. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Tidak ada angin, tidak ada suara daun, bahkan suara napasku sendiri seolah lenyap. Saat itulah aku mendengar langkah pelan mendekat dari belakang, dan aku tahu sosok itu berada tepat di belakangku. "Kau milikku sekarang," bisiknya di telingaku. Udara di sekitarku terasa membeku, seperti seluruh kehidupan telah dihisap keluar dari tempat itu. Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhku seperti kehilangan kekuatannya, meskipun jantungku berdegup kencang seperti ingin melompat keluar. Di belakangku, aku bisa merasakan kehadirannya. Sosok itu berdiri begitu dekat, napasnya dingin seperti embusan angin dari neraka, menyapu tengkuku. Dalam kepanikan, aku memaksakan tubuhku untuk bergerak. Aku melompat ke depan, hampir merangkak, mencoba melarikan diri dari apapun yang ada di belakangku. Kegelapan membuatku buta, tapi aku terus bergerak, tidak peduli kemana aku pergi, asalkan menjauh dari pohon beringin itu. Namun, tidak peduli seberapa cepat aku bergerak, suara langkah itu terus mengikutiku. Suaranya tidak terburu-buru, seolah sosok itu tahu aku tidak akan bisa pergi jauh. Aku menabrak sesuatu, sebuah batu besar di tanah.
tubuhku terhuyung dan jatuh keras. Saat aku mencoba bangkit, aku mendengar suara tawa kecil yang menggema di sekelilingku. Suara itu bukan suara manusia, terlalu melengking dan terlalu dingin. "Kenapa kau lari? Kau yang datang mencariku." Aku membeku. Suara itu datang dari depan, tapi saat aku menoleh, tidak ada apa-apa selain kegelapan. Aku meraih senterku yang sudah mati, mencoba menyalakannya kembali. Setelah beberapa kali memutar tombolnya, cahaya redup akhirnya muncul, menerangi sedikit area di depanku. Apa yang kulihat membuat tubuhku lumpuh. Ada jejak kaki basah, sama seperti yang kulihat di bawah pohon beringin, tapi kali ini jejak itu membentuk lingkaran mengelilingiku. Lingkaran itu semakin kecil, seolah-olah sesuatu mendekat dari segala arah. Aku mendengar suara ranting patah di belakangku. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku menoleh, dan mataku langsung bertemu dengan sosok itu. Dia berdiri tidak lebih dari 3 meter dariku, tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Rambutnya yang panjang menjuntai, menyentuh tanah, dan matanya yang hitam pekat menatapku tanpa berkedip. Aku mencoba mundur, tapi tubuhku seperti terpaku di tempat. Sosok itu mengangkat tangannya yang kurus dan panjang, telapak tangannya menunjuk ke arahku. "Kau tidak bisa pergi," katanya, suaranya serak dan penuh kebencian. Tiba-tiba, udara di sekitarku menjadi lebih berat. Dadaku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan. Aku tidak bisa bernapas. Dalam kepanikan, aku mencoba melarikan diri lagi, tapi kakiku seperti tenggelam ke dalam tanah. "Kau milikku sekarang." Suara itu semakin keras, berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga. Aku menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang. Bahkan, jeritannya kini terdengar seperti ada di dalam kepalaku. Cahaya senterku berkedip-kedip, dan dalam kilatan cahaya itu, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir kehilangan akal. Di sekitar pohon beringin, bayangan-bayangan mulai muncul, satu persatu. Mereka tidak berbentuk jelas, tapi aku bisa merasakan kebencian yang memancar dari mereka. Bayangan-bayangan itu perlahan mendekat, mengelilingiku, sampai aku tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Ketika aku membuka mataku, aku sudah tidak berada di bawah pohon beringin itu lagi. Aku berada di kamarku, berbaring di tempat tidur. Aku tidak tahu bagaimana aku sampai di sana, tapi semuanya terasa salah. Udara di kamar itu begitu dingin, dan aku bisa mencium aroma tanah basah yang menusuk hidungku. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku terasa berat. Dan saat aku menoleh ke sisi tempat tidurku, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Sosok itu berdiri di sana, wajahnya hanya beberapa inci dariku. Dia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam, lalu berkata dengan suara pelan, "Kau tidak akan pernah bebas dariku." Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh yang lunglai. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai kamar, tapi rasa dingin dan bau tanah basah itu tetap ada. Aku menggigil, tapi bukan karena dingin. Semua yang terjadi semalam terasa begitu nyata. Aku berharap itu hanya mimpi buruk. Tapi tubuhku penuh luka gores, seolah aku memang berlari melintasi hutan dan terjatuh berkali-kali. Saat aku beranjak dari tempat tidur, langkahku terhenti oleh sesuatu yang mengerikan. Di lantai kamarku, jejak kaki basah tersebar, memanjang dari jendela ke tempat tidurku. Jejak itu terlihat kecil dan tak beraturan, seperti cakar makhluk yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Ketakutan mulai merayap, tapi aku mencoba menenangkan diriku. Ini pasti hanya ilusi, hanya pikiran yang bermain, bisikku, meskipun hatiku tahu itu kebohongan. Aku membersihkan jejak itu dengan kain, berusaha menghapus semua bukti. Tapi bau tanah basah tidak mau hilang,
dan rasa takut itu tetap bertahan. Aku mencoba melanjutkan hariku seperti biasa, tapi pikiranku terus melayang kembali ke pohon beringin itu. Sosok itu, dia berkata aku tidak akan pernah bebas darinya. Malam kembali datang, membawa rasa cemas yang tak tertahankan. Aku berusaha mengalihkan perhatian dengan menyalakan televisi, tapi suara-suara dari layar terdengar jauh, seperti tidak nyata. Mataku terus melirik ke arah jendela, berharap tidak ada sesuatu di luar sana. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12:30 malam, semuanya berubah. Lampu di rumahku berkedip, lalu mati sepenuhnya. Aku terjebak dalam kegelapan, hanya ditemani cahaya redup dari luar yang menyelinap melalui tirai. Aku meraih senter, tapi sebelum aku sempat menyalakannya, suara itu datang lagi. "Kenapa kau mencoba melarikan diri?" Aku langsung berbalik, dan jantungku hampir berhenti berdetak. Di sudut ruangan, sosok itu berdiri dengan kepala miring, matanya menatapku tanpa berkedip. Wajahnya semakin jelas pucat, dengan kulit yang seperti retak, dan senyuman lebar yang terlalu menakutkan untuk disebut manusia. Dia melangkah maju, tubuhnya melayang beberapa inci di atas lantai. Setiap gerakannya membuat udara di ruangan semakin dingin. Aku mundur, hampir tersandung kursi. "Kau sudah memanggilku. Kini aku adalah bagian dari hidupmu," katanya dengan suara bergetar, seperti dua suara berbicara bersamaan. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Kaki-kakiku terlalu gemetar untuk berlari, dan pikiranku terlalu kacau untuk berpikir. Sosok itu semakin mendekat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya. Ketika dia sudah hampir menyentuhku, tiba-tiba suara dentuman keras terdengar dari luar. "Pohon beringin!" Aku tahu suara itu berasal dari sana. Dan saat itu aku menyadari sesuatu. Dia tidak hanya menghantui rumahku, dia ingin aku kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Aku tidak tahu bagaimana aku sampai di sana. Kaki-kakiku bergerak seperti memiliki kehendak sendiri, membawaku kembali ke pohon beringin itu di tengah malam. Saat aku sampai, tempat itu jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Udara di sekitarnya begitu berat, dan suara-suara aneh terdengar dari arah pepohonan, seperti bisikan yang saling bertumpuk. Pohon beringin itu menjulang gelap di depan mataku, dan sosok itu berdiri di bawahnya, menungguku. Kali ini, dia tidak sendirian. Bayangan-bayangan yang sebelumnya hanya samar kini terlihat lebih jelas, membentuk sosok-sosok menyeramkan dengan wajah-wajah tanpa ekspresi. Aku ingin berlari, tapi mereka semua bergerak serempak, mengelilingiku seperti lingkaran yang tak bisa ditembus. Sosok utama itu mendekat, dan aku tahu ini adalah akhir. "Kau tidak akan pernah meninggalkan tempat ini," katanya, senyumnya semakin lebar, menunjukkan gigi-gigi tajam yang kotor. Aku berteriak, tapi suara itu hanya terpantul kembali, seolah-olah hutan itu menelanku. Dalam detik-detik terakhir, aku merasakan sesuatu mencengkeram tubuhku, menarikku ke bawah. Tanah di bawah kakiku berubah menjadi lumpur, dan aku tenggelam perlahan, sementara suara tawa mereka menggema di sekitarku. Mereka tidak pernah menemukan tubuhku. Hanya senterku yang tertinggal di bawah pohon beringin itu, menyala redup. Desa itu kini menghindari pohon beringin itu sepenuhnya, dan cerita tentangku menjadi legenda. Tapi aku tahu, mereka masih ada di sana, menunggu orang berikutnya yang cukup bodoh untuk mendekat. Dan sekarang, ketika kau mendengar kisah ini, berhati-hatilah. Jangan pernah mendekati pohon beringin itu, karena siapapun yang melakukannya tidak akan pernah kembali. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan tidak sembarangan memasuki tempat yang penuh misteri. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like,
dan share agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita seru dan mencekam lainnya. Terima kasih atas waktunya, dan sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.